Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman produk investor. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama YouTube channel Republik Investor dan bersama saya Aditya Rizky Bahari yang akan membahas isu-isu terkini terkait dengan perpajakan, terkait dengan aturan baru ataupun hal-hal yang mungkin akan kita bahas sesuai dengan request teman-teman. Oke, kemarin baru saja ada laporan gitu ya, atau report dari teman-teman bisa cek di berbagai media massa ya, bahwasanya di tahun ini Telkomsel itu menjadi penyumbang pajak terbesar khusus di kantor pelayanan pajak atau KPP wajib pajak besar 4 pada tahun 2020. Ini teman-teman bisa cek juga salah satunya di liputan 6 ya. Saya coba share screen. Oke ya, terlihat ya teman-teman ya. Di tahun 2020 di tengah pandemi gitu ya, Telkomsel menjadi penyumbang pajak terbesar teman-teman di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar 4 atau kantor pajak ini. Teman-teman bisa lihat itu posisinya ada di sebelah kantor Bursa Efek, sebelahnya itu ada Wisma Mandiri, nah sebelahnya itu adalah KPP atau kantor pajak wajib pajak besar 4 gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan itu DJP melalui kepala kantor KPP wajib pajak besar 4 gitu ya, Bapak Budi Prasetyo. Ini teman-teman bisa lihat memberikan apresiasi yang luar biasa ya atas kontribusi dan juga sumbangsih dari Telkomsel kepada negara, yaitu memberikan kurang lebih ya laporan pajak Telkomsel hingga akhir 2020 menunjukkan kontribusi pajak secara nasional yang diberikan kepada negara tumbuh sekitar 1,3% dibandingkan 2019. Artinya walaupun di tengah pandemi yang notabene dari 2019 kurang lebih sekitar bulan Maret ya kalau nggak salah, 2019 sampai 2020 mengalami kondisi akibat pandemi, tapi Telkomsel bersyukur dapat memberikan kontribusi yang real bagi Indonesia dalam mendukung perekonomian negara di tengah situasi yang penuh tantangan ini ya karena pandemi COVID gitu ya. Jadi Telkomsel pun menurut Bapak Leonardus ya, yang ada di picture ini, bahwa beliau Direktur Keuangan Telkomsel ya, gitu ya, itu menyampaikan apresiasi yang diberikan kepada Telkomsel dari kantor pajak ini merupakan apresiasi sebagai dorongan untuk bisa memperkuat peran dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa di setiap kegiatannya gitu ya. Karena mayoritas pajak disetorkan melalui KPP. Jadi kantor pajak pelayanan ini teman-teman, kalau bagi yang belum tahu, ini merupakan kantor pajak yang menampung seluruh BUMN yang bergerak di sektor jasa dan wajib pajak orang pribadi ya, prominent yang berdomisili di DKI Jakarta gitu teman-teman semua. Jadi kontribusi Telkomsel nih untuk Indonesia sepanjang 2020 ini seperti yang kita ketahui kan, Telkomsel melakukan
ekspansi yang luar biasa ya, khususnya mungkin yang sudah kita ketahui, misalkan 5G gitu ya, ataupun 4G yang penerapan teknologi 4G LTE. 4G ini dilakukan pertumbuhannya traffic broadband-nya diperluas, misalkan areanya, wilayahnya, hingga kawasan industri. Dan di sini pengoperasiannya juga lebih besar ya, berjaringan 3G ataupun 4G gitu teman-teman. Di sini juga disampaikan kalau menurut Direktur Keuangan Direktur Keuangan Telkomsel tadi ya, Bapak Leonardus, ini juga Telkomsel juga melakukan investasi ke beberapa startup gitu ya. Jadi yang mungkin kita ketahui gitu ya, di sini ada VoLTE gitu ya, sampai implementasi 4G gitu ya. Itu yang real. Di sini juga Telkomsel juga melakukan strategi investment dengan berkolaborasi dengan salah satunya Kredivo, ada startup Dekakorn, Gojek, dan Rambi. Jadi luar biasa sekali ya kontribusi Telkomsel kepada negara melalui sumbangsi pajak. Kalau coba kita lihat memang luar biasa sekali ya teman-teman ya, kalau kita lihat laporan keuangannya ya. Di laporan keuangannya itu 31 Desember 2020 ya, itu luar biasa. Ini 136.000, tapi ini dalam miliar ya teman-teman ya. Jadi cukup fantastis ya gitu ya. Kalau misal kita lihat di tahun 2019 ya teman-teman ya. Misalkan kita mau lihat di 2019, kita mau coba sandingkan ya teman-teman ya semua. Di sini baru ada 2020-2019. Kita mau lihat ada nggak sih dampak yang terasa ya bagi Telkomsel, khususnya karena Indonesia mengalami krisis, yaitu pandemi COVID yang seperti kita rasakan sampai dengan sekarang. Kalau di 2018 ini 130.784 ya. Kita bisa lihat omset atau pendapatan atau revenue dari Telkomsel ini malah naik cukup tinggi gitu ya, dari 130 menjadi 135.000 gitu. Kemudian laba sebelum pajak itu juga labanya cukup tinggi juga, naik ya, dari 36.000 sekian menjadi 37.000 sekian. Kalau kita cek di 2020-nya per 31 Desember ini juga naik lagi nih teman-teman, dari 135 menjadi 136, dan juga laba sebelum tax-nya itu juga meningkat juga teman-teman dari tahun sebelumnya. Jadi sampai dengan saat ini, sampai terbit laporan keuangan Q2 unaudited, itu juga masih cukup meningkat ya teman-teman ya, kalau dibandingkan per 31 Juni ya 2021 kemarin. Ini sampai sekarang ada 69.000 ya. Jadi masih terus bergerak positif lah ya gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apakah mungkin ini masih masih prospeknya masih bagus ya? Kalau saya lihat dari laporan keuangan ya, ini masih cukup bagus gitu teman-teman dari Telkomsel ini gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam sehat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.